Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan strategi marketing mix pada usaha nyemil nyicip makaroni. Nah, sebelum kita melangkah ke materi, perkenalkan nama saya Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 21090160007, kelas A Akuntansi Terapan, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Latar belakang. Nyemil Nyicip adalah salah satu produsen makaroni yang bertempat di Komplek Villa Mandiri, Romang Polong, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nyemil Nyicip ini menyajikan makaroni goreng dengan berbagai macam rasa karena produk ini memiliki keunggulan pada berbagai pilihan varian rasanya dengan menggunakan bahan-bahan pilihan tanpa bahan pengawet. Cara pemasaran produk ini secara langsung melalui word of mouth atau mulut ke mulut dan media sosial seperti Instagram dan lain-lain. Selanjutnya, profil usaha. Nama usaha Nyemil Nyicip Makaroni, nama pemilik Salma Salsabila, jenis usaha makanan ringan, tahun berdiri pada bulan Mei 2022, alamat Jalan Komplek Villa Mandiri Blok B3 sampai Blok B4, Romang Polong, Kecamatan Sombaopu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Deskripsi singkat makaroni. Makaroni adalah salah satu jenis pasta yang terbuat dari campuran tepung terigu, telur, dan air. Pasta ini memiliki bentuk tabung silindris yang panjang dan dapat bervariasi dalam ukuran mulai dari yang terkecil hingga yang besar. Makaroni biasanya dikeringkan sebelum dijual dan konsumsi. Makaroni dapat dimasak dalam berbagai cara seperti direbus, digoreng, atau dipanggang. Pasta ini sering digunakan dalam berbagai masakan seperti sup, salad, panggangan, dan hidangan pasta lainnya. Makaroni juga sering dijadikan sebagai bahan utama dalam hidangan khas seperti makaroni dan cheese. Makaroni memiliki tekstur yang kejal dan rasa yang netral sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai saus dan bumbu. Pasta ini juga dikenal sebagai makanan yang sederhana, ekonomis, dan mudah disiapkan sehingga menjadi pilihan populer bagi banyak orang di berbagai belahan dunia. Kelebihan dan kekurangan pada produk makaroni. Makaroni adalah makanan yang populer dan sering dikonsumsi oleh banyak orang seperti halnya makanan lainnya. Makaroni memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada konteks konsumsinya. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari makaroni. Nah, yang pertama kelebihan pada makaroni. Yang pertama, sumber karbohidratnya. Makaroni adalah sumber karbohidrat yang baik yang merupakan sumber energi baik penting bagi tubuh. Yang kedua, rendah lemak. Makaroni cenderung rendah lemak, terutama jika tidak ditambahi saus atau tambahan tinggi lemak. Yang ketiga, mudah disiapkan. Makaroni bisa dimasak dengan cepat dan mudah, membuatnya menjadi pilihan yang nyaman untuk makanan sehari-hari. Yang keempat, fleksibel. Makaroni dapat disajikan dengan berbagai saus, bumbu, dan tambahan lainnya sehingga mudah disesuaikan dengan selera masing-masing. Selanjutnya, kekurangan pada produk makaroni. Yang pertama, rendah serat. Makaroni biasanya rendah serat, yang penting untuk pencernaan yang sehat. Yang kedua, rendah nutrisi. Makaroni cenderung rendah nutrisi jika tidak ditambahi bahan tambahan yang bergizi seperti sayuran, protein, atau saus tomat yang kaya antioksidan. Yang ketiga, kandungan glikemik tinggi. Makaroni memiliki indeks glikemik yang tinggi yang dapat menyebabkan lonjakan gula darah jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Potensi penggunaan susu. Beberapa resep makaroni menggunakan susu yang dapat menjadi masalah bagi orang dengan alergi susu atau intoleransi laktosa. Nah, penting untuk mengkonsumsi makaroni dengan seimbang, menggabungkannya dengan bahan tambahan yang sehat seperti sayuran, protein, dan saus tomat untuk memastikan manfaat maksimal bagi kesehatan Anda. Selanjutnya, analisis SWOT pada usaha nyemil nyicip makaroni. Analisis SWOT adalah alat yang efektif untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu usaha. Berikut adalah analisis SWOT pada usaha nyemil nyicip makaroni. Yang pertama, strength atau kekuatan. Produk unik dan beragam, varian rasa makaroni yang beragam dan unik memberikan pilihan lebih banyak kepada konsumen dan dapat menarik berbagai segmen pasar. Kualitas produk. Menggunakan bahan baku berkualitas tinggi yang memastikan rasa dan tekstur makaroni tetap konsisten dan enak.
Pada kemasan menarik, kemasan yang menarik dan ramah lingkungan dapat meningkatkan daya tarik produk dan kepuasan konsumen. Pada harga kompetitif, harga yang terjangkau dan kompetitif di pasaran membuat produk lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan. Branding yang kuat, merek yang sudah dikenal dan diterima baik oleh konsumen setia menciptakan loyalitas pelanggan. Selanjutnya yang kedua, weakness atau kelemahan. Pada kapasitas produksi terbatas, kapasitas produksi yang terbatas dapat menghambat pemenuhan permintaan yang tinggi, terutama pada saat-saat tertentu. Selanjutnya, distribusi terbatas. Jangkauan distribusi pada sebelum yang belum luas dapat membatasi akses konsumen terdapat produk, terutama di luar kota besar. Ketergantungan pada bahan baku tertentu. Ketergantungan pada bahan baku tertentu yang mungkin sulit didapatkan atau fluktuasi harganya bisa mempengaruhi biaya produksi dan harga jual. Kurangnya inovasi berkelanjutan. Jika tidak ada inovasi produk yang berkelanjutan, konsumen bisa merasa bosan dan berpindah ke produk lain. Selanjutnya yang ketiga, opportunities atau peluang. Ekspansi pasar, memperluas pasar ke kota-kota lain dan daerah baru, baik melalui distribusi fisik maupun platform e-commerce. Selanjutnya, kemitraan strategis, menjalin kemitraan dengan retail besar, kafe dan restoran untuk memperluas jangkauan distribusi dan meningkatkan penjualan. Tren makanan sehat, mengembangkan varian produk sehat seperti makaroni bebas gluten, rendah kalori, atau organik untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin peduli dengan kesehatan. Peningkatan digital marketing, mengoptimalkan strategi digital marketing dan media sosial untuk meningkatkan brand dan menarik lebih banyak konsumen. Selanjutnya yang keempat, threats atau ancaman. Pada persaingan pasar, persaingan yang ketat dari produk sejenis bisa mengurangi pasar dan menekan harga. Perubahan tren dan preferensi konsumen yang cepat bisa membuat. Selanjutnya, penerapan strategi marketing mix pada makaroni. Pada penerapan strategi marketing mix atau dikenal sebagai 4P, produk, price, place, dan promotion adalah pendekatan yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan kesadaran merek bagi UMKM seperti nyemil nyicip makaroni. Berikut adalah analisis penerapan strategi marketing mix untuk UMKM ini. Yang pertama, produk atau produk terbagi menjadi 3. Yang pertama, varian rasa. Yang kedua, kualitas bahan. Yang ketiga, inovasi produk. Yang kedua, price atau harga terbagi menjadi 3. Yang pertama, penetapan harga kompetitif. Yang kedua, diskon dan promosi. Yang ketiga, paket building. Yang ketiga, place atau distribusi terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama, toko fisik dan online. Yang kedua, kerjasama dengan retailer. Yang ketiga, distribusi efisien. Selanjutnya yang keempat, promotion atau promosi terbagi menjadi 4. Yang pertama, media sosial, memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan produk melalui konten yang menarik seperti foto produk, video resep, dan ulasan pelanggan. Yang kedua, event atau pameran, berpartisipasi dalam event dan pameran makanan lokal untuk memperkenalkan produk kepada audiens yang lebih luas dan mendapatkan feedback langsung dari konsumen. Selanjutnya, program sampling, mengadakan program sampling gratis di tempat-tempat umum seperti mall atau pusat perbelanjaan untuk menarik perhatian konsumen dan memberikan kesempatan mereka mencoba produk sebelum membeli. Yang keempat, email marketing, menggunakan email marketing untuk menginformasikan konsumen tentang promosi terbaru, produk terbaru, dan acara yang akan datang. Pastikan untuk memiliki daftar email yang diperoleh secara legal dan relevan. Inovasi produk makaroni. Inovasi untuk kemasan lama pada produk makaroni. Yang pertama, penggunaan kemasan ramah lingkungan, mengubah kemasan lama menjadi kemasan yang ramah lingkungan dengan bahan daur ulang atau bahan yang dapat didaur ulang. Yang kedua, penyegelan ulang yang mudah, menambahkan fitur penyegelan ulang pada kemasan lama sehingga konsumen dapat menyimpan sisa makaroni lebih mudah dan lebih lama. Yang ketiga, penyediaan informasi nutrisi yang lebih lengkap, memperbarui kemasan lama dengan informasi gizi yang lebih lengkap dan mudah dipahami oleh konsumen. Yang keempat, desain kemasan yang menarik, memperbarui desain kemasan lama agar lebih menarik dan menonjol di rak toko, mungkin dengan menambahkan ilustrasi
atau gambar yang lebih menarik. Yang kelima, penyempurnaan kemasan untuk kebutuhan penyimpanan, menyesuaikan ukuran atau bentuk kemasan lama agar lebih cocok untuk penyimpanan di rumah, misalnya dengan desain yang bisa menumpuk. Inovatif produk makaroni pada kemasan baru makaroni. Yang pertama, porsi individual atau kemasan berukuran kecil, menawarkan kemasan baru dengan porsi individual atau berukuran kecil untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang tinggal sendiri atau menginginkan opsi makanan cepat saji. Yang kedua, kemasan inovatif yang biodegradable, menggunakan kemasan baru yang terbuat dari bahan biodegradable atau ramah lingkungan untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga, kemasan yang menampilkan resep kreatif, menyertakan resep kreatif atau ide masakan yang dapat dibuat dengan menggunakan makaroni tersebut pada kemasan baru. Yang keempat, kemasan yang dapat digunakan ulang, merancang kemasan baru yang dapat digunakan kembali atau memiliki fungsi tambahan setelah makaroni digunakan seperti wadah penyimpanan atau alat masak. Yang kelima, kemasan dengan teknologi pemeliharaan kualitas, menggunakan teknologi kemasan baru seperti penghalang kelembapan atau sensor keamanan makanan untuk mempertahankan kualitas produk lebih lama. Yang keenam, kemasan yang dapat diubah, menawarkan kemasan baru yang dapat diubah atau sesuai dengan kebutuhan konsumen, misalnya dengan ruang tambahan atau bumbu atau saus. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah saya paparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa nyemil nyicip ini memiliki kelemahan pada aspek kemasannya, di mana produk ini tidak memiliki identitas, melainkan hanya dikemas dengan plastik ziplock dengan label stiker yang belum mempunyai identitas pada logonya, sehingga tidak memiliki daya tarik bagi konsumen. Sedangkan di sisi lain, banyak produk sejenis yang bersaing di pasar produk makanan online dengan kemasan yang cukup menarik, dengan corporate identity yang merupakan identitas yang membedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, juga berfungsi sebagai penanaman citra atau image yang bisa menjadikan sebagai daya tarik pada kemasan nyemil nyicip ini. Nah, identitas ini mencerminkan kepribadian sebuah perusahaan dan branding perusahaan itulah tercipta. Itulah tadi video singkat dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan datang dari diri saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.